Bundaran Hotel Indonesia sudah lama jadi bahan perbincangan kelompok konspirasi. Salah satu ikon kota Jakarta itu dipercaya sebagai bangunan kota yang tak biasa. Kalau dilihat sekilas, memang seperti bundaran pada umumnya. Namun bila Bundaran HI dilihat dari atas, ia akan menunjukkan teori konspirasi yang mencengangkan. Ia menunjukkan simbol Illuminati seperti The All-Seeing Eye atau mata ilahi alias mata satu. Sebuah mata yang dikelilingi cahaya lalu dikurung dalam segitiga. Diartikan dengan mata Tuhan yang mengawasi semua yang ada di dunia. Bahkan mempunyai kekuasaan dan kelahiran kembali demi keabadian. Selengkapnya, mari saling menerima. Untuk diketahui, The All-Seeing Eye, atau mata satu, bukan sekadar gambar yang tak berguna. Sebab, Amerika Serikat secara terang-terangan menyelipkan logo ini di mata uangnya. Penambahan logo ini dilakukan pada 1935 oleh Presiden dan Freemason Franklin D. Roosevelt. Mata satu juga dilambangkan sebagai Dajjal. Bundaran HI ini dibangun pada 1662, banyak yang percaya sengaja dibangun sebagai simbol Freemasonry. Freemasonry dengan simbol Illuminati ini pernah tumbuh subur di Indonesia di zaman Hindia Belanda. Bahkan sejumlah tokoh negara pernah bergabung di kelompok ini. Hingga akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno. Bundaran HI bila dilihat dari atas menunjukkan simbol Illuminati, yakni mata Horus. Yang jelas hal ini membuktikan, bahwa bukan hanya di Amerika saja para Freemason ini membangun gedung-gedung infrastruktur kota. Akan tetapi Freemason pun sudah membangun sesuatu di Indonesia sejak dulu. Bukti ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa mereka sebenarnya sudah pernah eksis pada zaman dahulu di Indonesia. Bukan tidak mungkin sampai sekarang pun mereka masih ada dan berkeliaran di Indonesia. Terbukti dengan keganjilan yang ada pada mata uang Rp10.000. Sedikit sebagai tambahan informasi seputar Bundaran HI ini. Pada pasca zaman pemerintahan Soeharto, Bundaran HI kerap kali dijadikan sebagai panggung demonstrasi oleh berbagai elemen massa dan berbagai kepentingan. Selain itu, sejumlah bangunan dan situs bersejarah yang ada di Jakarta menjadi rusak akibat gelombang unjuk rasa yang terjadi secara besar-besaran di sepanjang Mei 1998. Gubernur DKI Jakarta, Sutioso, kala itu mencanangkan gerakan rehabilitasi Jakarta, agar kembali menjadi kota yang rapi dan cantik, seperti ibu kota negara lainnya. Salah satu proyeknya, di tahun 2001, ialah merehabilitasi Bundaran HI, lengkap dengan air mancur dan patung Tugu Selamat Datangnya, agar kembali menjadi salah satu ikon Jakarta yang cantik selain Monas. Anehnya, program rehabilitasi air mancur itu bernuansa luciferistik, cahaya, yakni, membangun kebanggaan nasional melalui pencahayaan. Entah kebetulan atau tidak, kontraktor yang ditunjuk pun General Electric. General Electric, dalam hal ini merupakan perusahaan yang juga bertanggung jawab atas tata cahaya patung Liberty di Washington DC dan Chain Bridge di Hongaria. Di Jawa Tengah pun, General Electric pula yang menangani tata cahaya yang terdapat di Candi Prambanan. Profesor Nick Turse dalam The Complex, 2009, menulis, General Electric adalah salah satu perusahaan Amerika yang dekat dengan industri perang Pentagon. Sejak tahun 1957 hingga 1961, General Electric bahkan termasuk di dalam 5 besar kontraktor militer Pentagon di samping General Dynamics, Boeing, Lockheed, dan North American Aviation. Sejak 2006, General Electric telah meluncur turun ke urutan 14 terbesar. Walau demikian, nilai laba yang diperoleh General Electric di tahun itu masih sangat besar,
tidak kurang dari 2,3 miliar dolar dari Departemen Pertahanan AS, dengan mengerjakan sistem persenjataan untuk helikopter tempur Hawk UH-60 dan pesawat multiguna F/A-18 Hornet, keduanya digunakan di Irak. Tema, Cahaya, dalam proyek rehab Bundaran Hotel Indonesia yang dikerjakan oleh General Electric itu, dalam bahasa Latin disebut dengan nama, Lucifer. Misteri demi misteri silih berganti bergulir di sekitar kita. Dan tanpa disadari, semua yang ada di dalam kehidupan ini menyimpan banyak misteri. Bagaimana menurut kalian? Sejatine mangabisi isih ana sarep. Babagan iki ora anyel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus tentunya